Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Kesehatan merupakan aspek penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Rumah Sakit Daerah Nganjuk hadir dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar dan mutu pelayanan cepat, tepat, bermutu, dan manusiawi, berdiri sejak tahun 1956. Kini Rumah Sakit Daerah Nganjuk berinisiasi menjadi Smart Hospital dalam era Digitalis 4.0 dan berproses menjadi rumah sakit pendidikan serta menjadi rumah sakit rujukan yang meliputi wilayah Kabupaten Nganjuk. Rumah Sakit Daerah Nganjuk memiliki fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Kami senantiasa berkembang menjadi rumah sakit pilihan masyarakat dengan visi rumah sakit terbaik dalam pelayanan kesehatan dan menjalankan 3 misi utama. Pertama, meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Kedua, menyediakan sumber daya manusia yang profesional dan berhati nurani. Ketiga atau yang terakhir, mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan. Adanya sarana prasarana penunjang pembelajaran yang terintegrasi memberikan efektivitas dalam proses pembelajaran terhadap mahasiswa pendidikan kedokteran yang meliputi ruang diskusi, ruang jaga untuk peserta didik, ruang rekam medik, ruang skill lab, dan ruang perpustakaan yang terhubung secara elektronik dengan institusi pendidikan Fakultas Kedokteran. Salam jumpa, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ayi Bambang Sentanu, SPOT, selaku Ketua Tim Kordik RSD Nganjuk, FK UIK Surabaya, ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini beberapa hal tentang pembelajaran peserta didik Koas FK UIKS Surabaya di RSD Nganjuk. Untuk diketahui bahwa perjanjian kerjasama yang antara FK UIKS dan RSD Nganjuk sudah berlangsung cukup lama, yaitu dimulai dari tahun 1999. Jadi sudah lebih kurang sekitar 23 tahun yang lalu. RSD Nganjuk berprogres dan berproses dari tahun ke tahun menerima koas dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya tersebut, semakin tahun semakin memperbaiki diri. Untuk saat ini, tahun 2022, kami sudah menerima dari FK WKS koas untuk melakukan pembelajaran di beberapa KSM atau kelompok staf medis yang ada di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini. Saat ini di RSD Nganjuk terdapat 10 KSM. KSM bedah, KSM anestesi, KSM penyakit dalam, KSM anak, KSM orgin, KSM neurologi, KSM THT, mata, radiologi, dan KSM kulit. 10 KSM itu adalah tempat wahana
internal KSM yang dilaksanakan di RJ Nganjuk. Sedangkan koas dari FKWKS melaksanakan pembelajaran di KSM eksternal, yaitu KSM Jiwa di Rumah Sakit Lawang, KSM Forensik di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, kemudian juga gigi dan mulut itu dilakukan di FKWKS, dan juga ilmu kesehatan masyarakat juga di Surabaya. Saya kira dengan 10 KSM di Rumah Sakit Daerah Nganjuk dengan sekitar 30 dokter pendidik klinis, 30 dodiknis itu melakukan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran koas, RSUD Nganjuk dengan tim kodiknya selalu berpedoman dari pedoman program pendidikan dokter Indonesia yang telah diintisarikan oleh Fakultas Kedokteran WKS. Dari buku pedoman tersebut, tim kodik dengan timnya dan bekerjasama dengan KSM menyusun panduan pendidikan klinik tiap-tiap KSM tersebut. Jadi, tiap KSM itu melaksanakan pembelajaran sudah tertata dan terarah dengan panduan tersebut. Untuk memberikan suatu keteraturan dalam pelaksanaan pembelajaran, maka disusunlah antara lain logbook untuk dokter muda. Di situ kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dokter muda ada pengesahan dari dodiknis. Demikian juga logbook untuk dokter pendidik klinis. Di situ juga merupakan suatu kegiatan yang ditandatangani oleh koas anak didik. Sekretariat tim kodik juga terus berbenah, dan juga salah satunya adalah kita sudah memiliki sistem informasi pendidikan. Dengan sistem informasi pendidikan tersebut, kita bisa mengakses beberapa macam informasi, baik itu tentang koas anak didik, tentang dodiknis, tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran, tentang penelitian-penelitian yang akan dan sedang dilakukan. Itu semua bisa diakses dari SIM pendik tersebut. Dari panduan pendidikan klinik tersebut adalah beberapa kegiatan-kegiatan ilmiah yang menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hal ini diusahakan seragam untuk semua KSM yang dilakukan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik adalah melakukan presentasi kasus, atau kami sebut juga dengan responsi. Di sini koas anak didik belajar mempresentasikan kasus-kasus yang dianggap baik oleh dodiknis, sehingga mereka bisa mengetahui lebih dalam tentang kasus tersebut. Mereka berdiskusi, bertanya jawab di bawah bimbingan dari dodiknis pembimbing. Yang kedua adalah journal reading. Journal reading adalah anak didik wajib mempresentasikan jurnal-jurnal yang relatif baru, biasanya 5 tahun terakhir, dari mereka mengunduh dari e-journal ataupun e-book dari perpustakaan yang bisa dan dipilih oleh dodiknis dan wajib dipresentasikan di suatu event dengan teman-temannya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan bedside teaching. Bedside teaching ini bisa dilakukan baik itu di ruangan bangsal perawatan yang kami sinkronkan dengan kegiatan visit besar, grand visit, yang dikerjakan biasanya 1 minggu sekali di tiap-tiap KSM. Selain itu di poliklinik rawat jalan, mereka pun juga bisa melakukan
pemeriksaan pasien-pasien baru, dan selanjutnya didiskusikan dengan Dodiknis. Itu adalah kegiatan bedside teaching. Yang keempat adalah weekly report. Weekly report itu adalah kegiatan di mana para dokter muda yang jaga itu melaporkan kasus-kasus selama mereka jaga. Jadi seminggu ada yang 1 kali seminggu, ada yang 2 kali seminggu itu melaksanakan pelaporan tentang kasus-kasus baru saat jaga. Yang kelima adalah kegiatan ilmiah yang kami sebut dengan referat. Referat adalah pembuatan semacam karya tulis yang berdasarkan dari beberapa referensi yang ada dengan dibatasi juga 5 tahun terakhir. Mereka membuat suatu kumpulan makalah, suatu buku kumpulan makalah, dan kadang-kadang khususnya di KSM Bedah yang kami ketahui itu dilengkapi dengan suatu penelitian sederhana. Jadi di samping referensi buku makalah juga ada semacam kegiatan penelitian sederhana. Ini adalah juga dalam rangka untuk lebih memperdalam penguasaan mereka tentang tema atau kasus tersebut. Yang tidak kalah penting adalah kegiatan psikomotor ataupun skill daripada dokter muda itu. Ini pun menjadi perhatian dari para Dodiknis. Di samping knowledge atau pengetahuan, skill adalah menjadi juga perhatian dari para pembimbing. Baik itu dilakukan di kamar operasi, di poliklinik maupun di ruangan, mereka dilatih agar menjadi dokter-dokter yang terampil dalam bidangnya di kemudian hari. Yang terakhir, kegiatan ilmiah adalah tentu saja bagaimana proses evaluasi atau ujian. Ujian di sini diharapkan dan dianjurkan adalah secara OSCE, Objective Structural Clinical Examination. Dari 10 KSM yang ada di internal Rumah Sakit Daerah Nganjuk, 4 KSM sudah melaksanakan dengan ujian secara OSCE ini. Dengan ujian OSCE, objektivitas dari Dodiknis kepada penilaian pada koas statistik akan lebih objektif. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagaimana proses pembelajaran pendidikan koas dokter muda di Rumah Sakit Daerah Nganjuk bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Sekian, terima kasih. Dengan ini, Rumah Sakit Daerah Nganjuk diharapkan mampu menjadi rumah sakit pendidikan dengan menyediakan sarana-prasarana pendidikan modern sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan asuhan medis, asuhan keperawatan, dan asuhan layanan penunjang lainnya yang terlindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Saya Dr. Tin Faridayani, MMRS, selaku Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Sebagai rumah sakit kelas B yang ada di Kabupaten Nganjuk dan telah bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan, terutama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Rumah Sakit Nganjuk siap menjadi rumah sakit pendidikan yang akan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga Rumah Sakit Nganjuk menjadi rumah sakit pilihan terbaik dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.